Bagaimana cara meminta maaf atas kesalahan kita kepada orang yang sudah wafat? Barakallahu fikum. Maka ini termasuk mudharat sebuah kezaliman. Jadi kezaliman itu membawa mudharat, ya. Baik orang yang terzalimi ini belum wafat, apalagi sudah wafat. Kalau belum wafat, kita masih bisa untuk minta maaf. Tapi kalau tidak, kalau sudah wafat, maka tidak mungkin kita minta maaf kepada orang yang sudah wafat. Maka jalan keluarnya adalah ganti kesalahan itu dengan kebaikan. Kalau dahulu kita pernah bersalah, misalnya kita berdusta atas nama dia, atau dulu mencela dia, mencaci dia, riba dan semisalnya, sekarang banyak memuji dia. Kemudian diiringi dengan amal soleh yang lain yang banyak. Kemudian apa? Kemudian bila perlu memintakan ampun untuk orang yang pernah kita zalimi dan taubat secara umum kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Jadi innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu akan mengampuni semua dosa tanpa kecuali. Maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Wallahu a'lam. Apakah manusia akan diqisas, diqantarah walaupun menzalimi binatang? Jawabannya iya. Jadi kalau di dunia tidak terlaksana qisas, maka diqantarah itu akan dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita untuk menyayangi binatang. Sampai-sampai orang yang memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan itu bisa diampuni dosanya. Rasulullah pernah menceritakan, ada anjing kehausan, kemudian ada seorang wanita yang berzina, dia mengambilkan air ke sumur dengan sepatunya, kemudian diberikan minum anjing lalu lari. Maka Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya, kemudian Allah mengampuni dosa zinanya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau menyayangi binatang itu berpahala dan menghapus dosa, maka mendolimi binatang pun juga termasuk dosa. Bagaimana kemudian kita minta maafnya? Ya tidak mungkin kita maaf kepada hewan, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap diqisas nanti apabila belum terlaksana qisas di dunia. Dan juga binatang dengan binatang juga apakah diqisas? Iya, dalam hadis demikian. Sampai kata Rasulullah, diqisas di kontoro itu sampai hewan-hewan yang bertanduk akan diqisas, membalas atau dibalas oleh hewan-hewan yang tidak bertanduk yang pernah ditanduki ketika di dunia. Tentang dibangkitkan dan pakaian yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Bagaimana dengan wanita yang meninggal dunia dalam keadaan menggunakan pakaian rumah, garis miring daster, padahal keseharian menggunakan hijab syar'i? Apakah setiap saat harus menggunakan hijab bahkan ketika di rumah karena takut akan wafat sewaktu tidur afwan? Tidak juga demikian. Jadi wanita itu boleh memakai pakaian yaitu kebiasaan di rumah, artinya terbuka sebagian kepalanya atau terbuka kepalanya, terbuka pundaknya atau lehernya, terbuka lengan tangannya, pangkal tangannya, terbuka betisnya. Kalau memang di hadapan orang-orang yang menjadi mahramnya tidak ada masalah. Yang penting sopan. Kan kita tahu pakaian meskipun di rumah ada kadang-kadang yang padahal dia mampu beli pakaian bagus tapi dia pakai pakaian yang rombeng misalnya. Nah, ini dikhawatirkan mati dalam keadaan pakaian rombeng, ya. Jadi pakaian kalau memang dasar ya yang rapi, yang bagus, yang layak begitu. Ya, ada sebagian ibu-ibu kalau di rumah itu sudah seperti orang gila. Ya, persis sudah. Katanya apa? Daripada tidak dipakai sayang, di rumah saja nggak ada yang lihat, apa nggak punya suami dia, apa nggak punya anak, apa nggak punya saudara, kan mereka melihat juga. Jadi ini diperhatikan juga. Tidak harus seorang wanita itu berjilbab, karena Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran itu boleh di hadapan ayahnya, di hadapan anaknya, di hadapan saudaranya, di hadapan anak-anak laki saudaranya, di hadapan anak-anak laki-laki saudarinya, di antara sesama kaum wanita boleh. Jadi sebagian akhwat itu merasa aneh kalau ditemui oleh kawannya akhwat juga, akhwat ini tidak pakai jilbab, aneh. Lu kok nggak pakai jilbab? Dalam Islam boleh, ya, sesama wanita muslimah boleh. Yang berlebihan lagi ketika ada seorang akhwat menutup aurat bercadar, ketika ada tamu sama-sama perempuan pakai cadar. Ditanya alasannya apa? Karena nggak kenal. Nggak boleh seperti ini.
Karena dia orang Islam, wanita muslimah dengan muslimah itu boleh membuka kepalanya, boleh tidak berjilbab, boleh tidak bercadar dan semisalnya. Bahkan ada kejadian ya di suatu majelis taklim itu ketika ada jamaah akhwat di dalam ya, itu ada beberapa akhwat yang tidak membuka cadar. Ternyata ditemukan setelah itu ternyata dia laki-laki. Ada seperti itu. Ada lagi kasus yang lain ya, tapi kalau ada yang bercadar sekarang jangan tersinggung ya. Makanya dibuka, sesama perempuan dibuka ya. Kemudian di tempat yang lain, majelis taklim yang lain sudah menjadi kebiasaan apabila ada kajian khusus akhwat, ada saja yang tidak menggunakan, tidak melepas cadarnya. Nah, ini dijadikan kesempatan oleh orang-orang yang memang ingin merusak. Maka ada akhwat yang memang rusak, masuk pakai cadar. Setelah selesai pengajian, laptop hilang, ini hilang, itu hilang. Yang ngambil siapa? Ya dia, yang nggak kelihatan tadi. Oleh karena itu, untuk menghindari suudzon, menghindari kemungkinan kehilangan dan semisalnya, maka sepatutnya akhwat sesama akhwat itu dibuka cadarnya, ya. Kecuali kalau di atas ada ikhwan yang jaga, ya jangan dibuka. Kemudian, kalau kita yang dizalimi lalu sakit hati, bagaimana? Ya jangan lama-lama sakit hatinya. Kalau bisa, kasihan dia. Kalau dia semaaf ya kasih maaf, ya. Supaya apa? Supaya dia juga selamat di akhirat kelak. Jangan kemudian larut-larutkan, kemudian dia akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada seorang pencuri dan dia muslim, pencuri muslim, lalu dikeroyok sampai mati, padahal yang mengeroyok itu bukan yang kecurian. Nah, ini latah namanya ya. Apakah hal ini termasuk dalam ayat yang tadi? Jawabannya ya. Ya, termasuk dalam ayat, bukan ayat ya, termasuk dalam hadis. Pertama kali yang ditentukan oleh Allah yaitu keputusan antara hamba dengan hamba adalah masalah darah. Jadi kalau ada copet tertangkap, jangan ikut ngeroyok, apalagi sampai berdarah, apalagi sampai mati. Ini bahaya. Karena apa? Karena orang yang mencuri, andaikan yang dicuri itu mahal besar, itu hukumannya tidak sampai mati. Apa itu? Potong tangan. Itu pun ada syaratnya. Apa itu? Di antara syaratnya yang mutlak harus dipenuhi, harus yang memutuskan hukuman ini adalah penguasa yang sah. Andaikan penguasa yang sah tidak melakukannya, maka kita tidak berdosa. Ada yang mengatakan, lu kalau nggak disiksa, nggak dikeroyok, nanti nyuri lagi. Bukan urusan kita, karena kita tidak boleh melampaui Allah dan Rasulnya. Jadi tidak boleh kita ikut mengeroyok. Jadi serahkan saja kepada berwajib. Kalau dihukum alhamdulillah, kalau tidak maka yang tidak menghukumlah yang bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum jika mobil A dan B saling tabrakan disebabkan kelalaian mobil A tanpa sengaja yang menyebabkan pengendara mobil A dan B meninggal dunia semua? Ya kalau meninggal dunia semua ya gimana gitu? Jadi kalau masalahnya kalau membunuh tidak sengaja, menabrak orang tidak sengaja, itu ada ayatnya. Ya. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatin musallamatin ila ahlihi illa ayyasaddaqu. Jadi karena besarnya nilai nyawa orang Islam membunuh orang Islam lain tidak sengaja, misalnya nabrak, itu sebenarnya ada hal yang harus dibayar. Pertama, tahriru raqabah, memerdekakan budak. Kemarin kita sebutkan sering, memerdekakan budak. Kalau nggak ada budak, ini tidak ada gugur, tidak ada gantinya. Kalau dalam masalah membunuh tidak sengaja, gantinya itu adalah yaitu harganya disedekahkan. Kemarin kita sebutkan harga budak paling tidak ukurannya adalah 5 ekor unta. Ya. Berarti sedekahkan seharga 5 ekor unta. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu apa? Membayar diat untuk keluarganya, kecuali kalau keluarganya memaafkan, maka gratis, tidak ada masalah. Atau minta ganti rugi separuhnya, atau minta ganti rugi cuma seperempatnya, atau minta ganti rugi 10 juta, boleh. Tapi yang memerdekakan budak tadi tidak bisa gugur ketika dia membunuh tidak sengaja. Tapi kalau memang yang menabrak mati juga ya sudah, hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah lam yarah raihatal jannah itu kekal di neraka atau tidak? Jawabannya tidak. Kalau dia orang beriman, dikatakan siapa yang membunuh orang
kafir yang mu'ahad, orang kafir yang terlibat perjanjian aman, damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Ini para ulama mengatakan bahwa orang ini tidak akan dimasukkan surga pertama kali di akhirat, tapi harus diazab dulu oleh Allah Subhanahu wa taala sebatas dosa membunuhnya. Nah, kalau dia betul-betul beriman meskipun sedikit imannya, maka dia akan diselamatkan oleh Allah dan akan dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana hukumnya apabila kita ikut lomba bela diri di mana di sana kita saling pukul atau tendang, apa tetap nanti dikisos? Makanya dilihat lombanya. Jadi ada lomba-lomba itu yang diharamkan karena membahayakan, seperti tinju. Ini lomba yang haram, pertandingan yang haram. Bahkan disebutkan oleh para ulama, Rasulullah sendiri ketika berpesan kepada para tentaranya untuk berjihad, Rasulullah mengatakan wala tadribul wajha. Jangan sampai memukul bagian wajah. Jadi kalau membunuh jangan diarahkan ke wajah, yang lainnya leher, perut dan lain sebagainya. Ini orang kafir, musuh. Bagaimana kiranya orang Islam? Maka olahraga yang berpegang kepada memukul wajah, bahkan kalau memukul wajah itu nilainya lebih besar daripada memukul perut, maka ini adalah olahraga yang haram. Seperti pula demikian lebih haram lagi tinju bebas yang sekarang lagi tren itu MMA, maka ini juga termasuk bela diri yang diharamkan. Tapi kalau aman seperti yang kita lihat, kalau bela diri itu ada pengamannya di badannya, perutnya, kemudian tidak boleh memukul pas wajah, ya, maka ini masih diperbolehkan. Makanya kalau olahraga kita pilih yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu lagi kelewatan tadi. Semoga Allah memberkahi umur antum dan semoga Allah kelak menemukan kita di surga. Amin. Di surga firdausnya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Afwan, saya bertanya tidak sesuai dengan tema. Bagaimana hukum membeli emas atau barang di Pegadaian? Lebih tepatnya barang lelangan di Pegadaian. Sebenarnya kalau masalah lelang itu boleh dalam Islam. Terjadi perbedaan pendapat, tetapi pendapat yang kuat boleh, yaitu masuk dalam lelang. Kita masuk jadi peserta, tapi ada syaratnya. Pertama, barang harus jelas. Tidak boleh barang itu dibungkus, tidak ketahuan bagaimana spesifikasinya, kualitasnya bagaimana, tidak tahu, tidak boleh. Ini gharar. Yang kedua syaratnya adalah orang yang ikut serta atau peserta lelang ini harus ngerti tentang barang dan harga supaya tidak tertipu. Misalnya kita masuk ke lelang mobil, kita sendiri harus tahu harga pasaran mobil merek ini tahun sekian, dilihat fisiknya, oh demikian, harganya kira-kira demikian, silakan, tidak ada masalah karena nggak ada gharar. Demikian pula yang jualan harus betul-betul menampakkan kalau ini memang bagus ya bagus, kalau tidak ya tidak. Maka demikian. Adapun masalah Pegadaian, kalau memang Pegadaian itu ternyata bersih, tidak ada ribanya, maka boleh-boleh saja kita ngambil barang di sana. Tapi kalau tidak lepas dari masalah riba dan semisalnya, lebih utama kita tidak membeli dari sana. Wallahu alam. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kasihkan hadiah ini untuk yang bertanya yang sangat bagus tadi. Masalah mengeroyok maling. Ini HP hadiahnya. Masya Allah HP. Ya, ini kira-kira. Yang kedua, tentang wanita yang meninggal dunia dalam keadaan menggunakan pakaian rumah. Ya, silakan. Wallahu alam, dan kita akhiri di sini. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan kita bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan yang disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.